Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang datang pada malam hari ini. Semoga damai sejahtera Allah ada di tengah-tengah kita. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini kita berada pada hari terakhir dari tahun 2013 ini, dan kita akan memasuki, nanti tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2014. Dan sebagaimana dalam doa saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi kepastian kita, keyakinan kita untuk melangkah tahun depan kalau Tuhan tidak memberikan firman-Nya. Oleh sebab itu biar kita perhatikan firman Tuhan, supaya dalam banyak pergumulan kita, banyak masalah yang akan kita hadapi, dan mungkin kita akan melewati lembah kegelapan bahkan, tetapi kalau ada firman yang sudah kita dengarkan malam hari ini dan itu menguatkan kita, dan semoga itulah yang menjadi penyertaan Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi menyertai kita untuk kita boleh mengalami secara pribadi kemenangan bersama dengan Tuhan sampai pada saat Tuhan datang kembali. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Lalu sebab itu inilah yang kita alami pada hari-hari ini ya. Nah, saudara, malam hari ini saya akan membawa saudara dalam pemeriksaan firman Tuhan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, supaya itu menjadi keyakinan buat seluruh saudara jemaat menghadapi tahun 2014. Dan Tuhan memberikan saya tidak jauh dari firman penggembalaan, tetapi di sekitar firman penggembalaan. Bahkan hari Minggu yang lalu kita sudah mulai memeriksa, tetapi malam hari ini saya akan fokus pada ayat ini ya, yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. Suratan 2 Korintus pasal yang keempat. Malam hari ini tema malam hari ini ya, kita akan perhatikan sungguh-sungguh ya. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Dua ayat ini sudah perhatikan baik-baik, sebab ini nanti akan menjadi jawaban-jawaban atas setiap pergumulan kita, setiap masalah yang akan kita hadapi di hari-hari mendatang ini ya. Sudah perhatikan sungguh-sungguh ya. Kalaupun sudah belum mengalami, seolah-olah sudah tidak membutuhkan, tetapi jangan mengurangkan perhatian itu, sebab itu akan menjadi kunci jawaban atas setiap persoalan-persoalan yang akan kita hadapi ya. Kita Injil 2 Korintus, suratan 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sudah gunakan Alkitab masing-masing dan baca dengan sungguh-sungguh. Walaupun pada awalnya mungkin sudah tidak mengerti apa-apa, tetapi mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, apa ini? Pengertiannya apa ini buat saya, buat masalahku, buat masa depanku. Dan Tuhan akan menyatakan itu buat kita sekalian ya. Ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sekali lagi pada ayat yang ke-6 kita baca sungguh-sungguh, sebab saya akan lebih fokus pada ayat ini ya. Ayat yang ke-6, perhatikan, sebab Allah yang telah berfirman, sebab Allah, bukan manusia tetapi Allah sendiri telah berfirman, perhatikan, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita, terus supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terima kasih ya. Jadi tema malam hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, yaitu dari dalam gelap akan terbit terang ya. Dan mungkin secara praktek kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam ekonomi, dalam keamanan, dalam segala sesuatu, semua aspek hidup kita, mungkin khususnya kita yang hidup di Indonesia ini atau bahkan seluruh dunia mengalami bahwa tahun-tahun ini akan ada merupakan suatu tahun-tahun ketidakpastian ya. Mereka menghadapi seperti tahun-tahun kegelapan. Tetapi
dalam tahun-tahun kegelapan di mana dunia tidak tahu kapan akan berakhir tahun kegelapan ini, masa-masa penantian seperti mereka mengalami suatu penantian yang panjang dan tidak tahu kapan akan mengalami berhenti dari kegelapan. Tetapi malam hari ini saya mau menyatakan firman Allah, dan tidak berasal dari saya sebab saya tidak berani untuk menjanjikan. Tetapi apa yang kita dengarkan pada kebaktian hari Minggu dan malam hari ini kan saya lebih tekankan bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, ya. Bukan saya, tetapi Tuhan sendiri berfirman. Dan kata berfirman itu, Tuhan berfirman dalam bahasa yang lebih tepat bisa disebutkan bahwa Tuhan memerintahkan, ya. Bahwa Tuhan memerintahkan. Dan kalau Tuhan yang memerintahkan, tidak ada satu orang yang dapat menggagalkan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan memerintahkan, tidak ada satu orang yang tidak kemudian melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan perhatikan, dalam Alkitab saya membaca bahwa apa yang Tuhan perintahkan itu ada dua perkara. Yaitu yang pertama, Tuhan memerintahkan berkat. Buat siapa? Buat orang-orang yang sejalan seiring dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebagaimana kita Ulangan pasal 28 bahwa sebaliknya, kalau ada berkat juga yang sebaliknya, kalau orang-orang itu tidak kemudian sejalan seiring dengan kehendak Tuhan, sebaliknya berkat ada kutuk. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 28 justru berbicara tentang kutuk itu lebih banyak. Tuhan akan mendatangkan sampar, Tuhan akan mendatangkan kebinasan, Tuhan akan mendatangkan. Dan ayat itu kemudian ditutup sampai engkau habis binasa. Dan kalau saya membaca itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan kita suatu awasan bahwa kalau kita kemudian meletakkan diri kita, jalur hidup kita ini di dalam jalur kehendak Tuhan, maka justru kutuk yang akan melanda dunia itu tidak akan melanda kita. Kita akan berjalan di dalam yang walaupun dalam lembah kekelaman, tetapi seperti Raja Daud mengatakan, tidak akan mengalami kecemasan, ketakutan. Di dalam kitab Mazmur mengatakan, walaupun kita menjalani lembah baka ini lembah air mata, lembah kekeringan, tetapi justru ayat ini mengatakan orang-orang yang berhasrat ingin mengadakan syarat, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam hidupnya. Ayat mengatakan mereka merombak lembah air mata, lembah kekeringan, tidak ada air, tidak ada pengharapan. Tapi ayat mengatakan air itu akan terbit buat mereka, dari bumi akan memancar sebagai mata air, dari atas, dari langit, dari surga akan turun air dalam bentuk hujan yang akan menyertai mereka dalam sepanjang musim hidup mereka. Untuk mereka akan mengalami bukan makin lemah sebagaimana rumusnya dunia ini makin lemah, dunia ini makin tua, dunia ini makin usang. Tetapi ayat mengatakan anak-anak Tuhan yang ada kerinduannya untuk mengalami perjumpaan dan tidak terpisahkan dari Allahnya, maka dia akan justru mengalami makin hari makin kuat. Saudara bikin ayat sebagai ayat tambahan, tolong baca. Kalau ada di ayat ini di dalam kitab Mazmur pasal 84. Oleh sebab itu, biar kita walaupun kita tidak salah membaca uraian ramalan-ramalan, bukan ramalan opo-opo itu apa? Guna-guna, tetapi ramalan berdasarkan ilmu mereka, ya. Kira-kira kalau keadaan demikian sebagaimana sudah terjadi di dahulu, maka akan terjadi masa paceklik, masa apapun juga. Tetapi kita tidak kemudian harus terpengaruh dengan itu, sebab untuk anak-anak Tuhan justru sesuatu yang berbeda Tuhan berikan buat kita. Dalam kesaksian tadinya, di saat apa-apa yang seharusnya itu tidak memungkinkan dia bisa bertahan, justru kalau hidupnya itu seiring dengan firman Tuhan, seiring dengan kehendak Tuhan, maka ayat mengatakan berkat itu bukan dari bumi ini, tetapi berkat itu datang dari Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan di luar kemampuan kita untuk berpikir. Saudara cari amin. Kita Mazmur pasal 84. Mazmur pasal 84. Oh, haleluya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, di mana kita mempercayakan hidup kita? Tadi aku berserah. Kata berserah itu aku mempercayakan diri.
Aku mempercayakan segala-galanya, masa kiniku, masa depanku. Kepada siapa saudara kita mempercayakan? Apa kepada deposito yang bunganya makin hari makin rendah? Apa kepada bisnis yang tidak ada kepastian di sana? Atau kepada kekayaan, atau kepada kepandaian, atau kepada pengaruh, atau kepada apapun juga? Di mana kita mempercayakan diri? Aku berserah, mengatakan kepada Dia. Ya, tolong baca ya. Kita Mazmur pasal 84. Perhatikan Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Di tengah-tengah air mata orang dunia menangis, penuh air mata. Ini lembah baka, ini lembah kekeringan, ini lembah tangisan. Ya. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, justru ini lembah sorak-sorai, lembah kemenangan. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Ya, kata kekuatan di dalam Engkau itu artinya yang pengharapannya, yang segala galanya dipertaruhkan di dalam Tuhan. Ayat mengatakan justru akan mengalami kebahagiaan apapun keadaan lingkungan. Ayat mengatakan berbahagia. Ya. Terus sekarang, berbahagialah manusia ya, yang kekuatannya di dalam Engkau. Perhatikan, yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata berhasrat yang kerinduannya ingin berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Terus kan, apabila melintasi lembah baka, walaupun harus melewati lembah kekelaman, lembah baka, lembah tidak ada ketentuan, tidak ada pengharapan, walaupun harus melewati lembah baka ini, lembah air mata, tidak ada pengharapan, kekeringan di mana-mana. Tetapi mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Tapi mereka justru merasakan apa? Ada mata air. Ya, bukan sekedar aliran, tetapi mata air yang tidak pernah akan kering. Terus kan? Bahkan hujan pada awal musim, ya, menyelubunginya dengan berkat. Ya, mereka berjalan makin lama. Perhatikan, tidak sesuai dengan rumus dunia ini. Ayat mengatakan mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di sana. Oh, haleluya. Semoga malam hari ini inilah keyakinan kita. Semoga di saat-saat tidak ada kepastian yang ada di dunia ini, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kita suatu keyakinan bahwa orang-orang yang keinginannya, kerinduannya ingin bertemu dengan Tuhan, menghadap Allah di Sion, mereka walaupun nyata, walaupun mereka tidak bisa menyangkal bahwa ada pergumulan, ada masalah, ada lembah baka itu, tetapi mengatakan mereka merubah lembah baka itu menjadi tempat yang bermata air, tempat di mana hujan itu dicurahkan dengan tidak berkurang, tapi dicurahkan dengan berkelimpahan. Nah, semoga ini kita boleh mengalami penghiburan dari Tuhan. Nah, malam hari ini ayat ini mengatakan kalau Tuhan yang memerintahkan, ya, kalau Tuhan memerintahkan, maka segala sesuatu yang Tuhan perintahkan pasti akan terjadi. Amin. Haleluya. Nah, semoga kita boleh mengerti ini, ya. Nah, kemudian kita lihat kembali dalam kitab 2 Korintus pasal 4 pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan yang berfirman. Tuhan yang berfirman untuk kita malam hari ini. Saya ini cuma penyambung lidahnya Tuhan. Terus terang, saya tidak berani kemudian mengatakan ini dari saya. Siapa saya bisa menjanjikan sesuatu yang baik buat saudara? Kalau itu tidak terjadi, apa saya dari lempar batu kan? Apa dari cap nabi palsu? Tetapi saya hanya berani, kenapa? Karena Tuhan yang memberikan itu buat kami. Dan itu yang saya sampaikan. Dan semoga saudara bisa menangkap apa yang Tuhan menyatakan buat kita malam hari ini, ya. Pada ayat ini mengatakan sebab Allah sendiri telah berfirman. Apa itu? Dari dalam gelap akan terbit terang. Dari dalam gelap. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu berbicara tentang dosa. Itu nomor satu. Dosa, kejahatan, kenajisan. Ini, perhatikan ini. Mungkin kita mengalami di hari ini, bahkan kita sedang melewati itu. Tapi ayat mengatakan satu saat, ya, dari dalam kegelapan itu akan terbit terang. Terang itu menunjukkan kepada kemenangan di dalam Tuhan. Bukan kemenangan diri sendiri, tetapi kemenangan di dalam Tuhan. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu kesukaran. Itu masa sukar, pergumulan kita. Ya, masa-masa sulit kita menghadapi itu. Tapi ayat mengatakan dari dalam kegelapan itu bahwa Tuhan yang berjanji akan ada apa saudara? Terang, ada kemenangan. Dan kemenangan itu kemenangan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan sendiri itu yang namanya terang. Dia katakan, aku adalah terang dunia.
Sehingga terang kemenangan itu hanya kan kita alami di hari-hari ini. Kalau kita bersama dengan Tuhan, tidak ada janji kemenangan, tidak ada janji kemenangan di luar Tuhan. Ada orang mengatakan, oh bisa saja saya ke dukun-dukun. Dukun-dukun itu fungsinya banyak, Saudara. Ada yang cari kesembuhan, ada yang cari kaya, ada yang cari jodoh, ada yang cari perlindungan, ada yang cari apa. Saya sempat menyaksikan ada seorang ibu yang kemudian menyaksikan bagaimana hidupnya. Ya, iblis itu tidak bodoh, Saudara. Iblis itu tidak bodoh, tidak sebodoh yang kita anggap. Dia itu lebih pintar dari kita. Sebab ayat mengatakan ular itu yang paling cerdik. Iblis itu lebih pandai dari manusia. Sehingga kalau ada orang mengatakan dia seperti membodohi iblis, ya itu salah besar. Justru dia sedang dibodohi. Ya, kalau ke tempat-tempat yang lain, mungkin dia memberikan keuangan, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan sepertinya kebal, ya sepertinya ada keyakinan, ada kepastian walaupun apapun tidak akan mempan sepertinya. Bahkan mungkin iblis itu mengelabui di daerah Kristen. Justru dan gitu-gitu pakai ayat-ayat Alkitab, Saudara. Ayat Alkitab. Ya, ayat Alkitab menggunakan ayat Alkitab, Saudara. Itu tipu daya iblis dan banyak orang-orang di sana pikirnya, "Loh, pakai ayat Alkitab loh. Itu kan dari Tuhan." Ya, kalau tidak dari Tuhan bagaimana bisa terjadi? Iblis bisa lakukan itu. Iblis itu penuh tipu daya. Bahkan ayat mengatakan dia bisa menyamar seperti Yesus, seperti Tuhan. Malaikat-malaikatnya seperti malaikat terang. Ya, tetapi perhatikan, waktu dia memberikan yang sedikit dan manusia itu senang, waktu sembuh senang. Padahal dia berikan sedikit, dia ambil banyak, dia ambil yang terutama. Keselamatan itu, ya, damai sejahtera itu dia ambil dari manusia. Sehingga kalau kita kemudian merasa, oh untung ya, saya cuma bayar sedikit, dapatnya banyak. Itu bukan itu yang sebenarnya. Tetapi yang sebenarnya kita mengalami ditipu mentah-mentah oleh kuasa kegelapan. Sebab apa? Tidak ada kemenangan, yang ada kehancuran. Tetap dalam kegelapan, bahkan gelap, makin gelap, makin gelap. Dan kata kegelapan di sini bukan kegelapan biasa, Saudara. Bukan seperti kegelapan seperti yang kita alami. Beberapa hari yang lalu, kita di rumah saya mengalami mati lampu. Dan saya ingin tahu apakah cuma rumah saya yang mati lampu, apa semuanya, seluruh komplek. Waktu saya keluar, saya heran, baru kali itu saya heran. Ya, seperti bukan malam saja, walaupun mati lampu kok terang, saya bisa lihat semuanya ya terang. Ya, bukan gelap seperti demikian, bukan malam seperti demikian yang Tuhan katakan. Dari dalam gelap akan terbit terang. Tetapi kegelapan dalam ayat ini menunjukkan gelap gulita. Gelap gulita itu yang terjadi seperti pada saat Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ayat mengatakan bumi dikuasai oleh gelap gulita. Gelap gulita ini sama seperti waktu orang Israel di tanah Mesir. Pada saat mereka orang-orang Mesir itu dijatuhi, itulah yang kesembilan apa itu? Kegelapan yang sedemikian rupa. Sampai mengatakan begitu gelapnya, sampai gelap itu seperti bisa diraba. Ada mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat bergerak, dapat bergeser dari tempatnya. Mereka diam di situ. Saudara bisa bayangkan kalau mereka tiba-tiba ditimpa kegelapan di jalan, mereka diam di situ, di jalan itu. Kalau kegelapan itu ditimpa di mana saja, tidak bisa bergerak. Sepertinya seolah-olah lampu itu tidak mampu untuk mengusir kegelapan. Sedemikian Tuhan katakan kegelapan itu, ya, seperti kita menghadapi kegelapan itu. Tapi ayat mengatakan kalau Tuhan yang memerintahkan, perhatikan, maka ayat mengatakan dari dalam gelap akan terbit apa? Terang. Akan terbit terang. Nah, kalau kita kemudian melihat ini, ayat ini, bagian ini dari dalam gelap, ayat mengatakan sebab Tuhan berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kuasa firman Allah yang pernah terjadi dahulu pada saat Tuhan menciptakan alam semesta. Ayat mengatakan Tuhan menciptakan dengan firman-Nya. Dari gelap gulita, kalau kita baca, taruh tanda ayat ini, sebab kita akan kembali di sini ya. Saya akan memperlihatkan ini kuasa firman yang pernah terjadi dahulu. Tolong baca ya. Kita Kejadian pasal pertama, yang pertama, ayat yang pertama mulai. Oh luar biasa, semoga kita bisa mengerti ini. Dari dalam gelap, oh Tuhan menciptakan terang itu. Oh haleluya. Semoga ini boleh kita alami. Ayat yang ke-1, pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk itu, bumi dah karu-karuan, kacau balau. Ya, kata belum berbentuk itu kacau balau, dah karu-karuan, dah ada modelnya. Begitu abstrak dunia ini pada saat itu. Terus kan? Bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong, terus kan? Gelap gulita menutupi samudra raya. Bukan hanya gelap biasa, tapi gelap gulita. Ayat mengatakan menguasai samudra raya itu. Terus kan alam semesta ini. Terus Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan tapi air. kita lihat roh Allah mulai bekerja. Dia melayang-layang di atas air. Terus kan? Berfirmanlah Allah, Ya, jadilah terang. jadilah terang. Kalau Tuhan memerintahkan, jadilah terang. Walaupun pada saat itu kegelapan itu begitu pekat. Ya, walaupun itu gelap gulita, tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan, jadilah terang. Ayat mengatakan, terus Lalu terang itu jadi. dan terang itu jadi. Dari kegelapan muncul terang. Terus kan? Allah melihat Ya. bahwa terang itu baik. Terus. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Ya. Dan Allah menamai terang itu siang. Ya. Dan gelap itu malam. Ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Jadi kita lihat ini kuasa firman Allah sudah pernah terjadi mengatasi segala kegelapan yang menutupi alam raya ini. Ayat mengatakan, waktu Allah berfirman, jadilah terang, maka kegelapan itu tidak mampu berbuat apa-apa. Terang itu muncul dari kegelapan itu. Ayat mengatakan, terang itu apa? Baik. Dari sesuatu yang buruk, gelap itu buruk. Itu kemudian muncul sesuatu yang baik. Tidak ada di bumi ini yang bisa mengerti ini. Tidak ada yang baik akan muncul dari sesuatu yang tidak baik. Saya pernah mendengarkan, kalau komputer itu, robot itu, pabrik itu, kamu kasih masuk sampah, ya keluar sampah. Ya. Kalau kasih masuk apa, ya keluar itu. Kalau bahan dasarnya sudah tidak baik, ya jadi hasilnya juga tidak baik. Ya. Itu yang terjadi di dunia ini. Kalau raw materialnya tidak bagus, nanti hasilnya produknya juga tidak bagus. Itu di pabrik. Tetapi perhatikan, ayat mengatakan, kalau Allah berfirman, maka apapun keadaan kita yang tidak baik, yang sama sekali tidak berpengharapan, tidak karuan. Ayat mengatakan, kalau Tuhan berfirman, maka itu akan jadi. Sesuatu yang baik itu akan muncul. Amin. Oh, haleluya. Itu pernah terjadi. Dan semoga kita ingat-ingat dalam kehidupan kita. Tadi kesaksian mengatakan apa-apa yang sudah terjadi dahulu, semoga kita perhatikan. Sebab apa? Bukan hanya Tuhan bekerja di saat-saat yang lalu, bukan Tuhan hanya mengatakan itu pada saat dulu, tetapi kalau kita kembali ya, di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat ini, tolong baca sekali lagi. Semoga selalu mengalami suatu pengertian di dalamnya ya. Terus terang saya tidak pintar untuk menerangkan ayat ini, tapi saya bergumul, saya berdoa Tuhan dalam keterbatasan saya, jemaat tidak kemudian dibatasi berkatnya malam hari ini, tetapi tetap boleh mendapatkan. Kalaupun itu rema-rema, oh itu kami mengucap syukur Tuhan untuk rema-rema itu, sebab rema-rema itu sudah cukup untuk memberikan kita suatu keyakinan ya. Tolong baca ayat yang ke-6 ya, ayat yang ke-6 sekali lagi. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Itu dulu Tuhan sudah berfirman dan terang itu sudah jadi. Dulu sudah terjadi. Kalau kita kenalkan dalam kehidupan kita, kita pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di masa-masa lalu lewat pekerjaan firman-Nya. Tetapi tidak berhenti di situ. Perhatikan, tidak hanya dulu ya Tuhan telah berfirman, ya maka dari dalam gelap akan terbit terang. Dan itu sudah terjadi. Tetapi Ia juga yang membuat terang dan bercahaya di dalam hati kita. kata ia juga, kalau dahulu Tuhan sudah bekerja, maka sekarang juga, saudara demikian amin? Maka sekarang juga ayat mengatakan, ia juga pribadi yang sama dengan kekuatan yang sama akan bekerja. Tidak peduli kegelapan apa yang sedang kita alami. Tapi ayat mengatakan, kalau dahulu Tuhan sudah memberikan terang dari kegelapan yang pekat itu, maka ia juga pribadi yang sama. Allah itu ayat mengatakan, ia juga akan membuat perhatian Terang yang bercahaya di bukan dalam hati terangnya kita, tapi terangnya Dia. Kalau ada kemenangan-kemenangan yang dari Dia, kalau ada pemulihan-pemulihan yang dari Dia, maka Ia juga akan membuat terangnya itu bercahaya di dalam hati kita, di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang ya, dari pengetahuan tentang kemuliaan
Ya, yang nampak pada wajah Kristus. terima kasih. Jadi kita lihat di sini, kalau dahulu Tuhan sudah bekerja, maka mengatakan sekarang juga dengan firman yang sama yang Tuhan pakai untuk mengubahkan kegelapan yang menguasai bumi pada saat itu, maka terang yang sama itu juga Tuhan akan berikan buat kita sekalian, ya. Terang yang sama Tuhan akan berikan buat kita. Ayat mengatakan kegelapan itu akan berubah menjadi terang, dan itu akan terbit di dalam hati setiap kita. Saudara mungkin bertanya, apa itu hati? Yang orang gambarkan hati itu seperti demikian, kan? Apa itu hati? Pengertian dari hati nomor satu, hati itu adalah tempat yang tergelap dari hidup manusia. Hidup manusia itu yang paling gelap itu adalah hati. Orang bisa pura-pura senyum, pura-pura tidak ada apa-apa dengan wajahnya. Dia bisa berbuat baik dengan tangannya, berkata-kata manis dengan mulutnya. Tapi yang siapa yang tahu hatinya? Hatinya itu menyimpan segala kegelapan. Dan Tuhan katakan, dari hati yang gelap itu, dari tempat yang paling gelap itu, sebab ada ayat mengatakan, dari dalam hati semua yang kotor, semua yang jahat itu berasal. Semua yang pernah dilakukan oleh manusia, yang pernah dikatakan oleh manusia itu tidak terjadi begitu saja. Maaf kata, bukannya seperti kesambitnya, kemudian tahu-tahu dia mengucapkan sesuatu yang tidak kemudian berdasar. Tapi Tuhan katakan segala sesuatu, tolong baca sebaliknya, ya. Segala sesuatu yang gelap, yang kotor, yang najis itu, yang jahat itu sebenarnya sudah ada. Jadi orang melakukan sesuatu itu bukan kemudian tanpa sebab. Prosesnya sudah dimulai dari dalam hati ini, ya. Tolong bacanya. Saudara, kitab Injil Markus, ya. Injil Markus, dan tempat itu Tuhan akan terbitkan terang di sana, ya. Injil Markus pasal yang ke-7, kitab Injil Markus pasal yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Perhatikan ini, ya. Atau ayat yang ke-20. Saudara baca baik-baik ini. Sebab semua ayat-ayat yang saya sampaikan ini semua dalam suatu kaitan, ya. Satu kaitan yang saling menguatkan, saling mendukung, ya. Tolong baca ayat yang ke-20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Perhatikan, Sebab dari dalam, perhatikan, hati orang, dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat. Semua pikiran jahat itu timbulnya, dasarnya, akarnya itu dari dalam hati, ya. Oh, tempat yang paling kotor. Sebab dari dalam hati timbul pikiran jahat. Semua pikiran yang jahat, pembunuhan, apa saja, tipu daya, semua yang jahat itu dasarnya dari sini. Terus kan, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, terus keserakahan, ya, kejahatan, ya, kelicikan, terus hawa nafsu, ya, iri hati, ya, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam, tertimbul dari dalam hati, terus dan menajiskan orang. Terima kasih. Saya pernah teringat, ya, katanya Bapak Pendeta Injuono, saya tidak mengikuti secara langsung, ya, tapi hamba Tuhan mengatakan bahwa kalau dia melatih pengerja siswa-siswa itu untuk kemudian ngepel, untuk kemudian kosek-kosek WC, bersih-bersih WC, bukan tanpa tujuan, ya, tetapi semua itu ada pelajaran di dalamnya, ya. Kalau ada kemudian siswa jijik dengan WC yang kotor itu, dia katakan lebih kotor dari kloset ini, lebih kotor dari WC ini adalah hati manusia. Sebab Ayat mengatakan dari dalam hati semua yang jahat, semua yang najis itu timbul dan menajiskan orang. Tetapi dari tempat yang kotor itulah hati. Tuhan mentimbulkan apa namanya, apa? Terang, kebenaran. Apa itu terang? Kesucian. Apa itu terang? Kemuliaan. Tuhan akan timbulkan, ya, dari dalam hati ini. Tetapi hati ini juga apa? Hati ini juga tempat yang paling dalam dari manusia. Orang, bahkan istri, ada banyak kali tidak bisa menebak apa yang ada dalam kandungan hati seorang suami. Suami tidak dapat meraba, merengkuh apa yang ada dalam kedalaman hati seorang istri. Anak-anak kadang-kadang tidak bisa melihat, mengerti apa yang ada dalam hati orang tua. Atau sebaliknya, orang tua tidak bisa mengenal. Sebab hati ini sangat dalam. Dan begitu dalamnya, begitu gelapnya. Ayat mengatakan
Di situ tempat menyimpannya apa, saudara? Dosa, rahasia, apapun juga disimpan dalam hati. Seolah-olah sesuatu yang sangat misteri. Tetapi semoga kita boleh mengerti tempat itu. Malam hari ini Tuhan mau sinari buat kita, supaya ini hari ini akan jadi titik balik buat kita. Kalau selama ini kita seperti berada dalam terowongan kegelapan, seolah-olah kapan kita akan mengalami terang itu bersinar. Tapi biar malam hari ini, waktu kita mendengarkan firman Allah, itu menjadi titik balik. Ayat mengatakan dari tempat yang sangat kotor itu, dari tempat yang sangat dalam itu, yang sangat rahasia, tidak ada seorang pun yang dapat melihat. Tolong baca ya ayatnya di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tuhan yang akan bersinar, Tuhan yang akan menyinari, Tuhan yang akan menimbulkan terang itu. Oh haleluya. Semoga kita boleh mengerti ini ya. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16. Suratan Roma pasal 2 ayat yang ke-16. Inilah hati, Tuhan katakan, Ia yang dahulu sudah menerbitkan terang dari saat dunia jagat raya ini dikuasai oleh kegelapan, gelap gulita. Ia yang sama akan menerbitkan itu terang di dalam hati setiap kita. Oh, haleluya. Ayat yang ke-16, perhatikan. Hal itu akan nampak pada hari Ya, bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan perhatikan. akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia Ya, oleh Kristus Yesus. terima kasih. Berulang-ulang kali saya pernah menyaksikan ya, bahwa nanti kalau hati yang begitu dalam itu, begitu misteri itu, kemudian tetap ditutup, tetap dalam kegelapan, satu saat penghakiman Tuhan itu bukan hanya untuk apa-apa yang kita sempat lakukan, bukan apa-apa yang sempat kita perkatakan dengan mulut kita, tetapi sampai apa yang tersimpan, tersembunyi dalam pikiran itu cukup dalam, tetapi lebih dalam dari pikiran, itulah hati manusia. Bahkan ayat mengatakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati nanti akan ditampakkan. Seperti ada satu layar besar, ada satu monitor yang besar, di mana apa yang tadinya nggak ada orang tahu, apa yang ada dalam hati seorang yang tidak ada yang tahu, apa yang ada dalam hati seorang suami tidak ada yang tahu. Dan kalau itu tetap gelap, satu saat di hadapan tahta pengadilan Tuhan, ayat mengatakan semua itu seperti dipertontonkan, di mana semua orang bisa melihat. Oleh sebab itu, biar malam hari ini kita boleh mengalami terang Tuhan akan bersinar di dalam kehidupan kita. Ya, nah kalau saya kembali, ya kemarin saya akan kembali di dalam kita apa namanya ya, kita Kejadian pasal yang pertama tadi. Tolong dibaca, saudara lihat di sini apa yang saya sampaikan tadi. Kalau saudara lihat di sini bagaimana kegelapan yang sangat gelap itu, gelap gulita, menutupi jagat raya ini. Tolong baca pada ayat yang pertama tadi ya, ayat yang kedua. Tolong baca ya. Kita Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Tolong baca Ayat yang kedua. ya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Gelap gulita itu menguasai, menjajah semua ini. Terus kan, Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. ya, Berfirmanlah Allah, ya, jadilah terang. jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ya, Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. perhatikan. Dan Allah menamai terang itu siang, Ya, dan gelap itu malam. nah, Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya. Itulah hari pertama. nah, soalnya di sini, kalau yang mengatakan dari dalam gelap gulita, apa itu gelap gulita? Suatu keadaan yang sungguh tidak baik. Tidak ada orang yang mau mengalami masa gelap gulita. Tidak ada orang, bahkan seperti orang itu, walaupun dia buka mata, saudara pernah mengalami ini? Walaupun buka mata seperti tutup mata, saudara, nggak bisa membedakan mana ini. Ada satu saat saya ya bangun tidur, mimpi tidak enak, bangun tidur, mati lampu. Seperti begitu, saudara, melek gini. Di mana ini sana, mana pintu, mana jendela ini, mana? Seperti demikian, saudara. Menakutkan sekali, saudara. Keadaan seperti demikian, ayat mengatakan bumi gelap gulita, suatu keadaan yang mengerikan, menakutkan. Mungkin malam hari ini ada di antara kita sedang mengalami demikian, karena pergumulan, karena percobaan, karena sakit penyakit, karena masalah dalam ekonomi, karena masalah apapun juga. Semua seperti gelap, dan gelapnya itu sampai pada titik kita mengatakan bahwa ini tidak mungkin lagi berubah. Sudah sampai pada titik poin di mana kita mengatakan mustahil bisa ada sesuatu yang baik berasal kemudian timbul dari kegelapan ini.
dari ketidakpastian ini. Tetapi waktu kita baca pada ayat ini, walaupun bumi dikuasai oleh dengan kegelapan, kemudian ayat mengatakan waktu Tuhan berfirman, perhatikan ini, waktu Tuhan berfirman, secepatnya Tuhan berfirman, secepatnya itu Tuhan kemudian menimbulkan terang dari keadaan yang sangat rumit, dari keadaan yang sangat sulit. Dan kalau kita lihat, seperti begitu mudahnya Tuhan membuat apa-apa yang buruk menjadi baik. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Sedemikian, perhatikan, sedemikian dari keadaan yang tidak berpengharapan, yang tidak ada jalan keluar, tetapi seperti begitu mudah Tuhan membalikan keadaan. Apa-apa yang tidak baik itu, ayat mengatakan waktu Tuhan berfirman, cuma ngomong, saudara. Kalau kita ngomong nggak jadi apa-apa, saudara. Ya, kita ngomong tok, ya itu yang namanya ya, ngomong tok dan tidak melakukan apa-apa, tidak jadi apa-apa. Tapi ayat mengatakan semudah itu waktu Tuhan berfirman, maka sesuatu yang baik itu Tuhan ciptakan. Perhatikan, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Tuhan membalikan keadaan dari apa-apa yang buruk yang datang sekonyong-konyong tanpa kita sangka-sangka, kita mengalami Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi? Supaya kita punya pengalaman bagaimana firman itu berkuasa. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, tadi kesaksian, dia mempraktikkan firman Allah, dan apa-apa yang baik mulai terjadi. Apa-apa yang baik seolah-olah tidak mungkin, dipikir bagaimanapun tidak mungkin. Tapi mengatakan kalau Tuhan berfirman, maka apa yang Tuhan firmankan itu pasti akan terjadi dengan begitu mudah. Tetapi perhatikan, tetapi selain terjadinya yang baik itu berasal dari kuasa firman Allah, yang baik itu juga akan terjadi tergantung dari kita juga, dari sikap kita. Bagaimana kita menanggapi firman yang sedang kita terima, yang sedang kita dengarkan malam hari ini, tergantung dari sikap kita. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sikap kita menghadapi Allah sedang memerintahkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Allah telah berfirman, akan terjadi terang dari kegelapan itu. Bagaimana sikap kita menanggapi itu, ya? Nah, malam hari ini saya mau sampaikan ada 3 poin, ya, yaitu nomor 1, sikap kita bagaimana bisa akan timbul terang itu, ya, di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama. Suratan 2 Petrus pasal yang pertama, sebegitu mudahnya cuma ngomong, Allah berfirman dan terang itu jadi. Dan Tuhan katakan, bukan manusia yang mengatakan, Allah sendiri yang mengatakan baik. Apa-apa yang tidak baik, tetapi Tuhan sendiri sampai mengakui baik, baik adanya. Tolong baca 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita menanggapi firman yang berkuasa itu, ya? Ayat yang ke-19, 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman, ya, yang telah disampaikan oleh para nabi. Yang disampaikan oleh para nabi ini menunjuk apa? Firman nubuatan. Firman nubuatan yang mengatakan apa-apa yang belum terjadi, sedang dalam kegelapan. Tapi firman nubuatan nanti akan terbit apa? Terang. Walaupun pada saat itu sedang gelap-gelapnya, tapi firman nubuatan itu mengatakan nanti akan terang, nanti akan terbit terang. Habis ini, ya, dari dalam kegelapan itu nanti akan muncul terang. Saya hampir terperangkap, ya, habis gelap datanglah terang, ya, terbit terang, seperti motonya siapa? R.A. Kartini kalau tidak salah, ya. Ya, habis terang, habis gelap terbitlah terang. Bukan itu, ya. Kalau Alkitab, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang tidak berpengharapan, dari sesuatu yang apapun juga, saya bisa sebutkan apapun juga, ayat mengatakan akan timbul sesuatu yang baik, akan timbul sesuatu yang berpengharapan, ya. Kenapa ini terjadi? Tolong baca ayat 19 sekali lagi. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman, ya, yang telah disampaikan oleh para nabi. Ya, ini firman nubuatan yang saya katakan tadi, yang menubuatkan apa-apa yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Terus kan, alangkah baiknya waktu kamu mendengarkan firman-Nya, alangkah baiknya waktu engkau mendengarkan firman para nabi itu, firman yang diucapkan itu, terus kan, alangkah baiknya memperhatikan. kalau kamu
memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita ya, yang bercahaya di tempat yang gelap, bercahaya di tempat yang gelap. Perhatikan, sampai fajar menyingsing, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur ya, terbit bersinar di dalam hatimu. dan bintang timur itu bersinar dalam hatimu. Terus ayat 20 dan 21 perhatikan, Yang terutama harus kamu ketahui, ya, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci perhatikan, tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, ya, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. ya. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Terus, nah, terima kasih ya. Jadi kita lihat kenapa Nabi itu begitu berani mengucapkan sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dipercayai. Bagaimana mungkin terang itu akan muncul di tengah-tengah kegelapan? Bagaimana mungkin itu? Tapi Nabi itu mengucapkan itu dan itu terjadi. Ayat ini mengatakan sebab bukan Nabi itu yang mengatakan dari dirinya sendiri, tetapi Roh Allah yang mendorong Nabi itu untuk ada keberanian menyatakan apa-apa yang belum terjadi, dan itu akan terjadi, dan itu sudah terjadi, dan itu pasti akan terjadi ya. Kenapa? Sebab Roh Tuhan itu datang dari Tuhan. Malam hari ini juga yang akan saya sampaikan malam hari ini, bahwa Nabi itu berbicara untuk kita sekalian. Nabi itu berbicara untuk kita sekalian. Tapi apa respon kita, apa tanggapan kita, apa sikap kita menghadapi Nabi itu berbicara? Orang Israel waktu mereka mendengarkan Nabi-Nabi berbicara kepada mereka, ayat mengatakan mereka menertawakan, mereka mengejek, mereka kemudian menghina firman-Nya, menghina pribadi dari Nabi itu. Ya bukan hanya pribadinya, firman-Nya dihina, diledek, diejek habis-habisan. Sehingga Tuhan katakan tidak akan ada pemulihan buat mereka, tidak akan ada sesuatu yang baik yang akan mereka alami. Tapi perhatikan, Petrus mengatakan kalau kita waktu mendengarkan firman yang diucapkan oleh para nabi, saya mengatakan ini bukan saya mengangkat diri sebagai nabi, tidak. Saya ini hanya mengulangi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus ya, bahwa kalau kita waktu mendengarkan firman yang disampaikan oleh para nabi itu untuk apa, Saudara? Memperhatikan bagaimana kita di hari ini memperhatikan pemberitaan firman Allah. Sampai kapan kita memperhatikan? Sampai kapan kita memperhatikan? Ayat mengatakan seperti dia memandang cahaya dari pelita. Saudara tahu apa pelita itu? Pelita itu cahaya yang paling sederhana, Saudara. Nggak perlu sekolah untuk buat pelita. Kira-kira demikian. Kalau pabrik Ciyoda itu berani bangun apa karena dia sudah punya teknologi, Saudara. Pabrik Philips, pabrik nasional, pabrik apa saja, dia bikin lampu-lampu TL, lampu apa ini semua ini. Dia punya teknologi yang walaupun tidak teknologi yang tinggi sekali, tetapi cukup perlu teknologi. Tapi untuk buat pelita perlu ilmu, perlu alat yang rumit-rumit, tidak perlu. Yang sangat sederhana dengan bahan yang sederhana, hanya sumbu saja digini-ginikan, terus kasih minyak, entah minyak kelapa, minyak apa, minyak tanah, spiritus, nanti ada yang pakai spiritus nanti ya. Nanti kemudian nyala. Dan dia mengatakan walaupun nyalanya itu begitu sederhana dari pelita, tapi kalau diperhatikan, saya mengatakan nanti pelita itu, nyala itu akan masuk di dalam hati. Apa itu hati? Saya katakan tadi ya, tempat yang paling dalam yang tidak dapat dirokok oleh siapapun juga. Nyala itu akan bersinar dalam hati. Tempat yang paling gelap itu, nyala itu akan masuk dalam hati. Tetapi perhatikan, ada satu ayat, ada satu perkataan yang mengatakan, sampai kapan kita memperhatikan pelita itu? Sampai kapan kita memperhatikan firman Allah, pemberitaan firman Allah? Ayat mengatakan sampai fajar menyingsing. Apa itu fajar menyingsing? Fajar menyingsing itu gambaran tentang sampai Tuhan datang. Bayangkan, Saudara, saya tidak berani menjanjikan kapan Tuhan datang. Tetapi kalau kita kemudian dikatakan kita memperhatikan cahaya itu gambaran tentang firman Tuhan yang kita perhatikan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Itu menunjukkan kepada kesetiaan. Bagaimana kita setia memperhatikan firman Allah. Dan setianya kita memperhatikan firman Allah sampai Tuhan datang. Perhatikan ini penting. Dimulai bagaimana kita setia mendengarkan firman Allah dalam termin yang lebih pendek ya. Tuhan datang saya tidak tahu 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi, tidak ada orang tahu. Tetapi perhatikan kapan ada keyakinan bahwa kalau Tuhan datang kita tetap memperhatikan firman Allah.
supaya di saat Dia datang kembali tidak ada lagi kegelapan, sama sekali tidak ada kegelapan dalam kehidupan kita. Semuanya menjadi terang. Perhatikan apa yang dikeyakinan, yaitu bahwa kalau kita di hari-hari ini memperhatikan firman Allah mulai dari awal sampai pada akhirnya. Sebab saya punya pengalaman, ada banyak orang-orang ya, dan memang mungkin ada penelitian yang mengatakan bahwa kemampuan manusia untuk memperhatikan itu sangat terbatas. Paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Padahal kalau saya menyampaikan firman Allah ya, paling pendek 1 jam. Ada kalanya 1 jam seperempat, tapi saya tidak pernah sampai 2 jam. Tapi seandainya saya teringat gereja mula-mula itu setiap saat, bahkan pada zaman modern ini gerakan Pentakosta di Los Angeles ya, di Azusa Street, kalau mereka beribadah 1 malam mereka beribadah. Dan kalau mereka beribadah dengan intens yang sama, dengan perhatian yang sama. Sebab apa? Itu menjadi kepastian keyakinan buat mereka bahwa kalau Tuhan datang, mereka tetap memperhatikan. Yaitu kalau kita memperhatikan firman Allah mulai dari awal sampai akhir. Sebab ada banyak kali kita memperhatikan awal-awal masih tertarik ya, mulai tengah-tengah mulai berkurang. Apalagi kalau sudah mulai 1 jam mulai gelisah. Ini pendeta ngomong kok tidak mari-mari ini ya. Mulai bukan hanya ini gelisah, kakinya juga turut gelisah. Apalagi kalau sudah punya janji aja ya. Apalagi kalau janjiannya ngepres waktu ya. Aduh, mau keluar ya apa? Tidak keluar gimana? Tidak selesai ya. Bagaimana nanti ya? Ya kemudian kalau sudah begitu apa? Sudah terganggu perhatiannya. Tapi biar kita hari-hari ini, kalau kita tidak mau pada saat Tuhan datang kita tetap dalam kegelapan, tapi kita boleh mengalami terang itu bersinar dalam kehidupan kita. Kita mulai belajar di hari-hari dalam setiap penyampaian firman Allah. Kita tetap memperhatikan firman Allah mulai dari awal. Saya sering kali kalau saya sudah mengucapkan ini ayat terakhir sudah dibacakan, sudah langsung tutup Alkitab ya, tutup catatan. Padahal kadang-kadang sudah ngomong itu ingat lagi, sudah kadang tutup ya, sudah lemes dengar, tapi ala kadarnya. Bukan demikian orang-orang yang nanti akan mengalami terang itu akan bersinar. Hanya orang-orang yang tekun mendengarkan firman Allah dengan perhatian yang penuh, yaitu dari awal sampai akhir. Sudah bisa menerima amin? Saya akan memberikan contoh ya di dalam Alkitab ini, contoh nyata, saudara, bukan cerita omong kosong ya. Ini pernah terjadi. Apa yang terjadi dalam kitab Kisah Rasul pasal ke-20? Sebab ada seorang muda, perhatikan ini ya. Orang muda ini kemudian karena tidak mari-mari Rasul Paulus ngomong panjang lebar, tidak selesai rasanya. Kapan ini bisa selesai ya? Akhirnya apa, saudara? Dia perhatiannya makin hari makin kurang. Pada awalnya dia perhatikan, matanya melotot ya. Ya 100 watt mulai kurang, 80 watt, akhirnya tinggal 5 watt. Saudara. Akhirnya apa, saudara? Mati. Gelap. Tolong baca ya. Kita Kisah Rasul pasal 20. Kita Kisah Rasul pasal 20. Ayat yang ke-7. Tolong baca ayat yang ke-7. Tapi biar kita memperhatikan. Sampai fajar menyingsing, Rasul Paulus pada saat itu dia berbicara firman Allah, sejak sore mungkin ya, sampai fajar menyingsing ya, pada saat itu. Dan tapi ini suatu nubuatan buat kita di hari-hari ini ya. Ayat yang ke-7 tolong baca. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, ya, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Perhatikan, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Jadi dia pikir ini tidak bisa ngomong lagi besok. Ini malam terakhir, sudah dihabis-habiskan saja ya. Malam terakhir ini ada banyak bahan, dia ngomong terus tentang firman Allah. Terus kan, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Kalau sampai tengah malam bagaimana kita ngomong? Dulu saya ingat ya, mungkin satu saat kita akan sampai tengah malam ya. Kita mulai jam 9 sampai tengah malam. Tapi ini mulai mungkin sore-sore, sejak maghrib ya, dia mulai terus ngomong firman Allah sampai tengah malam. Belum selesai kan? Terus kan, di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Nah, ini lampu-lampu secara jasmani. Itu gambaran tentang firman Allah.
juga ada firman Allah disampaikan. Dan perhatikan, seorang muda bernama Eutychus ya, duduk di jendela. Perhatikan, kalau enggak, ya ini duduk di jendela ini, ya, itu di persimpangan, enggak di dalam, enggak di luar. Perhatikan ini, kalau mulai hati mendua, tidak ada yang baik yang akan muncul. Rasul Paulus, Rasulnya Yakobus mengatakan itu. Yakobus mengatakan, kalau hati mulai mendua di persimpangan jalan seperti tidak duduk di jendela, ya maafkan, sisi badan yang satu di luar, sisi badan yang satu di dalam. Hati-hati, ya tidak ada yang baik yang akan muncul. Terus justru dari terang akan menjadi apa, gelap. Tadi matanya melotot, kemudian mulai berkurang, perhatiannya mulai berkurang terus Karena Paulus amat lama berbicara, ya, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Tidak tahan lagi, mulai ngantuk terus. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Coba bayangkan, saya teringat di Manado ada orang yang tiap kali kebaktian mesti tidur, Beruntung saya tidak melayani. Ada jemaat di sini yang sampai sedemikian. Tiap kali kebaktian ini mesti tidurnya. Satu saat dia jatuh, ya benar-benar jatuh, baru dia sadar, matanya melek sebab jatuh, geblak. Baru sadar ya. Tapi itu cuma jatuh di lantai, tidak mati, cuma malu saja. Tapi karena di jendela ya, jatuh tingkat 3, bayangkan. Terus ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Terus setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Perhatikan, habis makan masih lama lagi, ia berbicara. Tidak selesai, tidak hanya sampai tengah malam, sampai fajar menyingsing. Terus kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu yang hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Ini juga suatu awasan buat kaum muda. Perhatikan kaum muda, walaupun teman sebayamu tidak memperhatikan firman Allah, bagi mereka firman itu bukan apa-apa. Kamu seperti orang tua saja. Ya, orang di negara barat sana, orang dengan firman Allah mungkin dianggap orang tua. Oleh sebab itu gereja-gereja tidak ada orang muda. Tetapi perhatikan, walaupun teman-teman sembahyangmu tidak memperhatikan firman Allah, engkau harus memperhatikan. Engkau sudah mendengarkan malam hari ini. Kenapa? Sebab kalau ada hamba Tuhan, ada anak Tuhan, ada siapapun juga, perhatiannya makin melemah. Bukan hidup itu makin baik, perhatikan. Bukan hidup itu makin hebat, bukan hidup itu makin positif. Tapi yang terjadi apa, saudara? Seperti jatuh, saya lihat di sini, dari lantai 3 sampai ke bawah, itu terjun bebas, itu melorot itu. Bukan menjadi lebih baik, tapi hancur. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, tidak ada pengharapan mati. Tapi bagi kita, perhatikan, justru Tuhan ingin kita mengalami dari sesuatu yang tidak baik, bahkan mati. Kalaupun mati, perhatikan, kalau mengalami kuasa firman itu bekerja, mati pun akan dibangkitkan. Dari dalam kegelapan akan terbit apa? Nah sebaliknya, perhatikan, sebaliknya ada contoh yang lain. Kisah Rasul pasal 14, perhatikan. Dari memperhatikan firman, oleh sebab itu malam hari ini, walaupun kita datang dengan pergumulan secara logika, perhatikan, tidak ada orang yang dapat membenarkan. Kalau kamu dengar firman Allah, keadaanmu akan berubah. Kamu sakit akan sembuh. Tidak ada orang yang bisa mempercayai demikian. Nanti ini kamu akan baik. Waktu kamu memperhatikan firman Allah, nanti keadaanmu akan baik, ekonomi akan baik. Tidak ada yang akan percaya. Tapi Alkitab mengatakan, kalau kita memperhatikan firman Allah, walaupun dalam keadaan gelap, Alkitab mengatakan nanti kita akan mengalami terang itu akan bersinar dari dalam kehidupan kita. Kebaikan itu, yang baik itu akan muncul dari apa-apa yang tadinya tidak baik. Bisa demikian, amin. Nah, tolong baca ya. Ada satu ayat dalam kita Kisah Rasul pasal 14. Karena memperhatikan firman Allah, baru memperhatikan firman Allah. Perhatikan, ini penting. Baru memperhatikan firman Allah, belum yang lain. Baru memperhatikan firman Allah, sesuatu
sesuatu yang baik itu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Semoga malam hari ini kita alami ya. Ayat yang ke-8, Kisah Rasul Paulus pasal 14 ayat yang ke-8. Perhatikan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya Perhatikan. dan lumpuh sejak ia dilahirkan, Ya, dan belum pernah dapat berjalan. belum pernah dapat berjalan. Kebaktian yang lalu ada orang buta yang butanya mulai dari dalam rahim, tidak pernah melihat terang. Tapi Tuhan bukakan matanya. Dahulu aku buta, dahulu aku gelap, sekarang aku melihat, sekarang aku ada terang ya. Nah, ayat ini mengatakan orang yang tidak pernah berjalan sebab dia lumpuh sejak dari kandungan, sejak dari lahirnya. Terus kan, Ia duduk mendengarkan Ya. ketika Paulus berbicara. perhatikan, tetapi ia mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Firman Allah yang disampaikan oleh seorang yang tidak fasih lidah. Rasul Paulus mengatakan dirinya tidak fasih lidah, dan dia mendengarkan. Kata mendengarkan ini bukan mendengarkan biasa, sebab Rasul Paulus melihat, dia mendengar dengan antusias ya. Ayat mengatakan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia Waktu Paulus menatap itu dan melihat bahwa ia beriman. nah, kenapa Rasul Paulus bisa menilai beriman? Sebab dia mendengarkan dengan apa? Perhatian. Maafkan, saudara. Ya. Saya sebagai manusia, saya tidak lebih baik dari Rasul Paulus. Tapi sebagai manusia kecil, saya pun bisa melihat. Kalau sedang cepat antusias, kalau sedang acuh-acuh, kalau sedang cepat meremehkan. Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong? Saya tidak akan dengar, saya tidak akan. Saya bisa menilai, apalagi Tuhan. Perhatikan, waktu mendengarkan firman Allah, ayat mengatakan, waktu Rasul Paulus menatap dan melihat bahwa ia beriman Kenapa? Dengan perhatian. Perhatikan, dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, Ya. berdirilah tegak di atas kakimu. Ya. Dan orang itu meloncat berdiri, Ya. lalu berjalan kian kemari. Terus, Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, Ya. mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, Ya. dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi kita lihat di sini, perhatikan, dari sesuatu yang tidak baik, dari sesuatu yang tidak berpengharapan, orang yang lumpuh dari dalam lahirnya itu tidak pernah berjalan, tidak ada kemungkinan dia akan bisa berjalan. Tidak ada kemungkinan. Tetapi yang mengatakan, waktu dia dengar firman Allah, apa-apa yang tidak pernah dia alami itu terjadi seperti begitu mudah. Waktu dia dengar firman Allah, dia perhatikan sampai timbul iman. Rasul Paulus melihat dia beriman dan ada pengharapan untuk disembuhkan. Maka ayat mengatakan, Rasul katakan, bangkit, berdiri di atas kakimu sendiri. Ya. Ayat mengatakan dia melonjak. Sudah tahu melonjak, saudara? Melonjak, saudara. Perhatikan, terjadi apa, saudara? Peningkatan apa? Keting? Iya, tadinya di sini lonjak. Ada lonjakan. Terima kasih. Mungkin saudara mengalami hari-hari ini seperti berada di bawah. Dalam ekonomi, dalam apapun juga. Ayat mengatakan ini, pada saat kita memperhatikan firman Allah, yang akan terjadi apa? Terjadi lonjak. Sebaliknya, seperti Eutikus, karena mengabaikan firman Allah, dari tempat yang tinggi dia jatuh sampai di tempat yang paling rendah. Bukan hanya jatuh, sampai mati. Seandainya Tuhan tidak berkemurahan, dia akan mati untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saya tidak menakut-nakuti saat-saat penderitaan firman Allah, dan saat-saat yang paling menentukan. Itu yang akan membuat kita mengalami terang itu bersinar dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, tidak pernah akan mengalami terang. Perhatikan firman Allah. Waktu kita mendengarkan firman Allah, perhatikan firman Allah. Dengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab ayat mengatakan, dari saat kita mendengarkan firman Allah, apa-apa yang baik itu Tuhan mulai kerjakan dalam kehidupan kita. Tidak ada satu logika yang dapat menerima ini. Tapi walaupun logika kita dalam menerima, iman kita mempercayai apa yang Tuhan katakan itu akan terjadi. Amin. Amin. Terima kasih. Jangan-jangan sedikit etikus tidak merespon ya. Tapi semoga kita ada respon. Amin. Haleluya. Semoga kita boleh mengerti ya. Jadi poin yang pertama, perhatikan ya. Poin yang pertama, kita memperhatikan waktu firman Allah disampaikan. Perhatikan saja. Masalah ngerti, tidak ngerti, itu nomor 2. Tapi nomor 1, perhatikan. Sebab kalau kita perhatikan, walaupun tadi tidak mengerti, bisa mengerti.
Walaupun tadinya kemudian sepertinya bagaimana mungkin. Kalau kita perhatikan, walaupun kita mungkin pada awalnya seperti apa benar ini pendeta ngomong ini, tapi kalau diperhatikan, maka yang mengatakan firman itu akan bekerja dalam kehidupan kita dan dia akan merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Oh, ya. Nomor satu, perhatikan waktu firman disampaikan. Sebab itulah yang merupakan perintah Tuhan buat kita di hari-hari ini. Perhatikan firman Allah waktu firman Allah disampaikan. Dengar dengan telinga dan perhatikan. Tapi yang kedua, selain kita memperhatikan firman Allah, juga kita bertekun. Ya, tadi mendengarkan firman Allah dengan kesetiaan, mulai dari termin yang paling kecil, setiap kebaktian dari awal sampai akhir dengan perhatian yang sama. Itu yang memberi kita suatu keyakinan bahwa nanti juga kita akan memperhatikan firman Allah sampai Tuhan datang, sampai fajar menyingsing. Tapi yang kedua yang harus kita perhatikan ini juga apa? Yaitu bagaimana kita bertekun dalam membaca firman Allah. Sebab firman Allah yang dituliskan itu, perhatikan, itu seperti ayat mengatakan untuk menyampaikan buat kita di akhir-akhir zaman ini, di waktu-waktu yang akan datang. Kita membaca firman Allah. Tolong baca 1 Timotius pasal yang keempat. Sebab ini Tuhan katakan ini dalam kitab Wahyu, kita akan lihat nanti ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Apa-apa yang tidak baik itu akan menjadi baik ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-13. Perhatikan. Sementara itu, ya, sampai aku datang. Dulu Rasul Paulus katakan kepada Timotius, sampai aku ini. Sampai Paulus ini datang kepada Timotius, perhatikan, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun ya, dan dalam mengajar. Terus, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, ya, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terus, perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, ya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Terima kasih, supaya kemajuanmu nyata. Ada satu perkara penting dari beberapa perkara yang Tuhan menyatakan lewat Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci sampai aku datang. Sampai aku datang. Ini juga merupakan nubuat buat kita. Sampai Tuhan datang, perhatikan, sampai Tuhan datang, kita harus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Kenapa? Sebab kalau kita tidak tekun membaca kitab-kitab suci, jangan mengharapkan ada peningkatan rohani, ada lonjakan. Ya, seperti orang yang lumpuh itu dia melonjak, ada lonjakan. Ini ada kemajuan yang nyata. Ini Rasul Paulus menggunakan istilah kemajuan yang nyata, seperti ada lonjakan, ada kemajuan. Kalau kita tidak bertekun dalam membaca, oleh sebab itu tahun 2014 ini, kalau kita ingin mengalami sesuatu yang baik, seandainya kita tekun membaca ilmu-ilmu yang kita pelajari, lebih lagi kita membaca kitab suci, ayat mengatakan, sebab di situ ayat mengatakan ada suatu kepastian apa-apa yang baik Tuhan sediakan buat kita sekalian. Amin. Membaca. Kata membaca itu juga, perhatikan, bukan sekedar membaca biasa. Ada kalender untuk membaca Alkitab dalam 1 tahun. Dan seolah-olah kalau kita sudah baca itu, kita hanya sekedar mengejar target saja. 1 hari 4 pasal perjanjian lama, 1 pasal perjanjian baru. Dan kita baca hanya sekedar target, supaya dalam 1 tahun kita sudah menghabiskan. Tetapi dalam 1 tahun kemudian waktu kita sudah selesai membaca, kemudian ditanya kesimpulan apa yang kau petik dari 1 tahun kau membaca, kita tidak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Sebab kita hanya sekedar membaca. Tetapi kitab Ibrani mengatakan membacanya kita itu sebenarnya kita memperhatikan. Tolong baca ya, kitab Ibrani memperhatikan apa-apa yang pernah diperdengarkan. Tolong baca ya, kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Ini saya punya pengalaman yang tidak baik, bukan untuk ditiru ya. Kitab Ibrani pasal yang kedua, tolong baca. Kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama, perhatikan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, ya.
Apa yang telah didengar, terima kasih ya. Ayat mengatakan supaya jangan hanyut di bawah arus. Saya punya pengalaman, saya mencatat firman Allah sejak remaja. Tapi sudah tahu apa yang saya lakukan, saya hanya mencatat dan saya tidak pernah membaca untuk kedua kalinya. Sehingga buku yang penuh taruh di mana, penuh taruh di mana, dan saya tidak pernah membaca. Tidak tekun, apalagi tekun membaca. Sehingga saya bisa membayangkan kualitas rohani apa yang dapat saya alami pada saat itu, sebab tidak pernah membaca, tidak membaca Alkitab, tidak membaca catatan yang pernah didengar. Ya, tetapi mengatakan ini, kita harus lebih tekun lagi di hari-hari ini. Seperti kita meneliti, membaca itu seperti meneliti, memperhatikan dengan baik. Ya, apa-apa yang kita dengarkan, kita meneliti kembali, kita gali kembali. Teringat Bapak Pendeta Injono mengatakan, seperti kita menggali itu sampai menemukan apa, Sah? Sumbernya. Bukannya sekedar kita jiplak sana, jiplak, oh ini ngomong ini, kemudian, tetapi sampai kita sendiri dalam kita membaca, sampai kita menemukan itu sumber. Kalau kita sampai menemukan sumber itu, tidak akan habis itu, bersumber terus sampai kapanpun. Kalau saya menyaksikan ini bukan untuk sombong, ya, bahwa apa yang kami pelajari selama hanya 9 bulan di bangku Lempiner, kalau harus kemudian dipraktekkan setiap hari, hampir setiap hari berkhotbah, habis bahan. 9 bulan sudah habis. Sekian tahun, paling tidak 10 tahun saya melayani di dalam 2 jemaat ini, hampir tiap hari. Dari mana, Ustaz? Firman Allah ini. Kalau kita baca dari ayat-ayat yang mungkin pertama kali kita tidak mengerti, mungkin sama sekali kabur, tapi Tuhan katakan membaca dengan tekun, nanti di dalamnya akan timbul suatu sumber yang begitu menguatkan. Anak-anak muda, perhatikan, mungkin tidak zamannya buat anak-anak muda baca Alkitab. Mungkin orang dunia mengatakan, jangan heran begitu banyak anak-anak muda yang terbawa arus. Ada arus narkoba, ada arus free sex, ada arus apapun juga. Tapi bagi kita di hari-hari kaum muda, perhatikan, kalau kita membaca dengan tekun, membaca apa yang pernah didengarkan, pernah kita catat, baca kembali, renungkan dari apa-apa yang tidak kita mengerti. Jujur saya harus mengakui, waktu saya menyampaikan firman Allah, tidak semua kemudian bisa mengerti dari A sampai Z. Mungkin ada hal-hal, ada bagian-bagian yang saya tidak mengerti pada saat ini. Tapi kemudian waktu saya baca kembali, baca ayat-ayatnya, baca catatan, baca Alkitab, baca terus, tekun. Rasul Paulus katakan, tekun dalam membaca sampai aku datang, sampai Tuhan datang. Maka kita bisa melihat apa yang tadinya kita tidak mengerti, begitu gelap, dari dalam itu akan terbit sinar. Itu pengalaman kami. Dari sesuatu ayat yang gelap, kami tidak mengerti. Jujur walaupun saya menyampaikan firman Allah dalam 10 tahun ini hampir tiap hari, bukan berarti saya main buka, main mengerti. Justru dalam sekian kali saya mempersiapkan diri, banyak di antara ayat yang saya tidak mengerti. Tuhan, apa ini Tuhan? Apa artinya ini? Apa pengertiannya? Apa ini buat sidang jemaat ini? Apa ini Tuhan? Tapi dari sesuatu yang gelap itu, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, kita baca dengan teliti, kita baca dengan tekun, dari sesuatu yang kita tidak mengerti apa gelap, akan terbit sinar terang itu. Sinar begitu terang itu, saudara terkagum-kagum, ternyata firman Allah itu begitu dalam, begitu luas, begitu kuat, begitu mulia untuk menjadi pegangan buat kita di hari-hari ini. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Tekun dalam apa? Membaca. Oh, haleluya. Selain tekun dalam membaca juga, bagaimana kita tekun dalam menuruti firman Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, oh haleluya, tekun dalam menuruti firman Allah. Sebab kalau kita sampai kepada menuruti firman Allah, benar-benar Tuhan katakan, itu kehidupan yang sangat siap. Perhatikan ini penting, sangat siap menanti Tuhan datang. Entah Tuhan datang secara massal, secara global, maupun Tuhan datang secara pribadi. Siapa yang tekun, siapa yang siap menghadapi kedatangan Tuhan seperti fajar menyingsing? Hanya orang-orang yang mulai dia kemudian sungguh-sungguh perhatikan pada saat firman Allah disampaikan, dengar dengan sungguh perhatian, membaca dengan teliti, tetapi juga
dia melakukan dengan sungguh-sungguh, ya. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga, perhatikan. Maka orang-orang itu akan mengalami kebahagiaan. Waktu Tuhan datang, inilah sinar, inilah cahaya, inilah terang yang Tuhan katakan. Maafkan, bukan hanya sekedar kita mengalami tadinya bangkrut, ya, kemudian usahanya jalan kembali, tadinya sakit sembuh, tadinya nikahnya hancur kemudian bisa pulih kembali, tadinya sesuatu yang buruk menjadi baik kembali. Bukannya sekedar itu, tapi terang yang dimaksud oleh Tuhan itu baru permulaan. Tapi terang yang dimaksud oleh Tuhan, bagaimana kita mengalami kemuliaan pada saat dia datang. Sebagaimana dia datang dalam kemuliaan, umat Tuhan, gereja Tuhan, mempelainya juga akan mengalami kemuliaan oleh Tuhan. Sedemikian kita memiliki kemuliaan yang sama dengan terang itu. Dia katakan, akulah terang dunia. Kita juga boleh menjadi terang dunia. Engkau adalah terang dunia, sama, kualitas yang sama. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Ya, tolong baca ayat yang ketiga, Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, Ya, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. dan menuruti ini, ya, apa-apa yang buruk itu menjadi baik. Kenapa? Waktu kita mendengarkan firman Allah, waktu kita membaca firman Allah, waktu kita menuruti, melakukan firman Allah, maka yang mengatakan itu nanti akan timbul sesuatu yang baik, kebahagiaan. Dan perhatikan, kebahagiaan itu tidak dapat dinilai, tidak dapat dibayar, tidak dapat dicari oleh siapapun juga. Hanya pada saat orang mendengarkan firman Allah, membaca dan menuruti firman Allah. Sebab waktunya sudah dekat. Wahyu pasal 22, perhatikan Wahyu pasal 22, puncaknya. Kita Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera. Perhatikan. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, terima kasih, ya. Tuhan katakan, sesungguhnya aku segera datang. Dan Tuhan katakan, berbahagialah orang yang apa? Menuruti. Kata menurut itu melakukan, mempraktikkan firman Allah. Saya dikasih Tuhan, apa yang sudah dengarkan sekian jam, bukan hanya untuk memenuhi catatan kita, bukan hanya supaya kita tahu, tapi lebih dari itu, setiap apa yang kita dengarkan firman Allah itu biar menjadi tuntunan buat setiap langkah kita. Kita Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman Allah itu menjadi terang buat kita waktu kita berjalan dalam kegelapan ini. Firman Tuhan itu kemudian mengatur langkah demi langkah. Setiap langkah kita itu tidak diatur oleh apapun juga kecuali oleh firman Allah. Dan kita dengarkan, dan kita baca dengan teliti dan melakukan itu. Ayat mengatakan, maka langkah-langkah perjalanan kita akan menjadi langkah terang untuk menuju kota terang pada saat dia datang kembali. Oleh sebab itu, malam hari ini dan cukup hanya sampai kita mengerti, tapi lakukan firman Allah itu. Sebab kalau kita melakukan firman Allah, kita melangkah dari satu langkah kita praktik firman Allah, dari satu langkah kita praktik firman Allah, dari satu langkah kita praktik firman Allah. Ayat mengatakan memang ada air mata dalam kita mempraktikkan firman Allah, tapi di situ ada jawaban, ada kekuatan untuk membuat kita lebih dekat dengan kerajaan surga. Orang yang tahu firman Allah, ayat mengatakan orang yang tahu firman Allah dan tidak melakukan firman Allah, maka Tuhan katakan kepada dia akan dituntut lebih berat lagi. Ini saya katakan untuk diri saya. Setiap hari menyampaikan firman Allah, tapi nanti kemudian kalau Tuhan timbang, apa yang kamu sampaikan justru engkau sendiri tidak pernah melakukannya. Apa yang kau ajarkan justru engkau sendiri yang melanggarnya. Perhatikan, Tuhan katakan justru bukan kebahagiaan, tetapi apa? Ratapan. Bukan terang, tetapi kegelapan. Oleh sebab itu, malam hari ini saya menyampaikan sudah jemaat yang dikasih Tuhan, apa-apa yang sudah kita mengerti, apa-apa yang sudah kita yakini, langsung praktekkan. Itu menjadi suatu kenyataan, suatu pertanda, suatu kesiapan kita menanti Tuhan datang kedua kali. Sekali lagi baca Wahyu 22 ayat yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-7. Biar pelita itu tetap menyala. Perhatikan, biar pelita itu tetap menyala. Sebab nanti kedatangan Tuhan itu, perhatikan ini penting, itu seperti. Jadi perhatikan ini, saya mengatakan bukan pada malam hari, tapi seperti pada malam hari.
Coba apa itu malam hari? Ya, gelap itu makin bertambah-tambah, kegelapan dosa, kegelapan kejahatan, semuanya itu. Ayat mengatakan, yang jahat bertambah jahat, yang najis bertambah najis. Dan saat Tuhan datang, itu suasana Sodom dan Gomora itu makin memuncak. Bahkan mungkin melebihi kota Sodom dan Gomora. Kejahatan kenajisan orang itu melebihi kota Sodom dan Gomora. Seperti malam gelap. Ya. Tapi pada saat itu, kalau kita memperhatikan firman Allah, kita perhatikan, walaupun waktu kita membaca, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mengalami terang itu justru bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Waktu Tuhan datang itu, justru bagi kita, itu adalah bagi kita terang yang besar sekali untuk mengangkat kita di awan-awan yang bermain. Ya, ayat yang ke-7, perhatikan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Sekali lagi, perhatikan. Sesungguhnya aku datang segera. Ini jaminan. Perhatikan saudara, ini jaminan. Apa-apa yang baik itu akan muncul dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Terima kasih. Apa-apa yang dituliskan, apa-apa yang diperdengarkan dan dilakukan, Tuhan katakan, dia akan mengalami kebahagiaan saat Tuhan datang kembali. Saat yang sudah dekat ini, kita harus lebih banyak lagi berpacu untuk melakukan setiap firman-Nya. Jangan firman itu di teori, sebab kalau firman di teori, nanti makin lama akan makin kita bukan menjadi lebih baik, justru menjadi cemoohan. Tahu firman, beritakan firman Allah, tapi mana prakteknya? Jadi cemoohan orang, bukan lebih baik, tapi akan seperti etikus jatuh ke bawah dari tingkat 3 sampai ke tingkat yang paling bawah. Sebab itu malam hari ini biar kita perhatikan ini. Ya, saya sedikit aja menyampaikan ya, bahwa kalau Tuhan sudah memberikan kita terang itu, kita sudah mengalami sesuatu yang baik karena kita praktikkan firman Allah. Walaupun sederhana, perhatikan ini penting. Walaupun sederhana, apa-apa yang simple kita lakukan, maka ada satu perkara yang harus kita jaga. Kalau firman Allah itu sudah menjadi praktek hidup kita dan sudah menghasilkan sesuatu yang baik, perhatikan, kita harus perhatikan, jaga terang itu supaya jangan jadi gelap. Sebab di dalam kitab Lukas pasal ke-11, perhatikan Injil Lukas pasal 11, kalau sampai itu menjadi gelap, itu sesuatu yang sangat buruk ya. Injil Lukas pasal ke-11 ayat 35, kitab Injil Lukas pasal ke-11 ayat 35. Injil Lukas pasal 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah ya, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Supaya terang yang ada padamu ya, terang yang ada padamu. Walaupun ayat ini menunjukkan kepada mata itu pelita tubuh ya. Tuhan katakan, jangan apa yang terang itu yang sudah kita alami menjadi kegelapan. Perhatikan, jika seluruh tubuhmu terang ya, dan tidak ada bagian yang gelap, ya, maka seluruhnya akan terang. Ya, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Terima kasih. Sebab apa? Sebab kalau sesuatu yang terang itu kemudian menjadi gelap, perhatikan apa yang terang dalam kehidupan kita. Soalnya di sini, di saat dunia itu gelap, semoga saya bisa mengerti. Di saat kita berada di dunia yang gelap, di saat dunia yang gelap, kita satu-satunya yang punya terang. Tetapi perhatikan, kalau terang yang ada pada kita menjadi gelap, maka itu berarti apa? Ayat mengatakan itu tidak ada pengharapan. Sebab apa? Sebab seperti dia menghinakan apa yang sudah Tuhan berikan. Terang itu datang dari Tuhan. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini kita harus jaga Tuhan, timbulkan kerinduan untuk lebih hari, lebih menghargai firman Allah. Timbulkan kerinduan untuk lebih hari, lebih rindu untuk melakukan firman Allah. Supaya apa? Supaya pada saat Tuhan datang kembali, terang itu tidak meredup. Ya, ada minyak persiapan. Lakukan, Bapak Pendeta Pong mengatakan, lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka minyak itu akan selalu ada untuk memberikan nyala dalam pelita itu. Pelita itu tidak meredup dan mati. Tapi pelita itu akan makin menyala. Hidup kita ini ditentukan oleh firman-Nya. Hidup kita ini ya, terang atau gelap. Perhatikan ini penting. Tuhan katakan ada 2 tempat. Tempat yang terang di mana tidak ada kegelapan. Tetapi sebaliknya, tempat kegelapan di mana ada ratap tangis dan kertakan gigi. 2 tempat itu ditentukan sekarang ini. Khususnya kita di akhir zaman ini, Tuhan katakan kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Bahagia dalam membaca,
Bahagia dalam mendengarkan firman Allah, bahagia dalam menuruti, terutama kita mendapat ujung akhir zaman ini ya. Secara jasmani kita berada pada ujung dari tahun 2013. Secara jasmani ya, dalam skop yang kecil, sangat kecil, mikro, saya katakan mikro. Perhatikan firman Allah, itu akan menjadi kekuatan kita menghadapi tahun yang 2012, 2014. Terang firman Allah yang disampaikan. Walaupun banyak kekurangan, ya saya tidak sempurna menyampaikan firman Allah, tapi kalau saya perhatikan, maka dari situ ada janji terang memasuki tahun 2014. Terang itu akan lebih bersinar 2015. Terus, saya tidak tahu kapan Tuhan datang, tahun berapa Tuhan datang, tapi bagi kita ada keyakinan kalau Tuhan datang, kita boleh mengalami Dia, bertemu Dia di dalam terang yang tidak ada kegelapan sama sekali. Saudara bisa mengerti demikian, amin? Inilah firman Tuhan buat kita malam hari ini. Terang itu akan bersinar di dalam kegelapan bagi orang-orang yang memperhatikan firman Allah. Baik itu saat mendengarkan, saat membaca, terutama saat melakukan firman. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu, kita akan menikmati tubuh dan darah Tuhan. Pelayanan perjamuan suci 3 tahun ke depan. Bagi Tuhan kita ada yang kita lahirkan.